Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini materi PPKN kita lakukan secara offline ya. Materi hari ini adalah mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tema 6, subtema 2 dan 3. Anak-anak, minggu lalu dan beberapa kali kita sudah membahas mengenai apa itu kewajiban dan hak ya. Anak-anak tentunya pasti sudah paham betul mengenai kewajiban dan juga hak. Coba kita review lagi. Kewajiban itu apa sih? Ya, kewajiban adalah segala sesuatu yang mutlak harus kita lakukan untuk mendapatkan sebuah hak. Sedangkan hak adalah sesuatu yang bisa kita miliki atau kita dapatkan setelah kita melakukan sebuah kewajiban. Kemudian hari ini kita akan belajar mengenai kewajiban dan hak sebagai warga negara. Warga negara itu apa sih? Warga negara itu siapa sih? Ya, warga negara adalah penduduk yang sah dari sebuah negara yang diakui oleh undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Jadi seorang warga negara itu adalah masyarakat yang berada di sebuah negara yang diakui dalam hukum yang tertulis ya, undang-undang yang tertulis dan yang berlaku di negara tersebut. Agar warga negara dapat menjalankan peran dan kedudukannya dengan baik, maka pemerintah menyusun undang-undang atau hukum ya yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Jadi supaya warga negara ini bisa tertib, bisa melakukan hak dan kewajibannya secara sesuai dengan perannya dan kedudukannya. Misal dokter perannya apa ya, kemudian kewajiban dan haknya bagaimana, itu diatur dalam undang-undang supaya warga negara Indonesia ini teratur seperti itu. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada pasal 23A, 27, 28, 29, 30, dan 31. Nah, dari pasal-pasal yang sudah disebutkan tadi, itu adalah pasal-pasal yang mengandung dan membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Coba kita bahas lagi, kita ketahui lebih detail lagi apa sih isi-isi dari undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban ini. Nah, berikut adalah isinya. Pasal 23A berbunyi bahwa setiap warga negara ini wajib membayar pajak dan retribusi. Apa sih retribusi itu? Retribusi itu adalah pungutan untuk fasilitas yang warga negara miliki ya, seperti mobil, kendaraan, dan sebagainya, yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa pada pasal 23A ini berisi mengenai kewajiban ya, kewajiban warga negara yaitu membayar pajak dan retribusi. Kemudian pada pasal 27, di pasal 27 ini ada 3 ayat yang membahas tentang hak dan juga kewajiban sebagai warga negara. Coba kita pahami bersama-sama. Pada ayat 1, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi pada pasal 27 ayat 1 ini ada 2 hal ya, yaitu ada kewajiban dan juga ada hak. Yang pertama itu hak kita. Haknya setiap warga negara itu mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan juga pemerintahan gitu. Jadi setiap warga ini sama kedudukannya, haknya mendapatkan hak yang sama, kemudian kewajibannya juga sama, salah satunya membayar pajak semua, seperti itu. Kemudian di pasal 27 ayat 1 ini juga membahas tentang kewajiban dari seorang warga negara, yaitu wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Jadi pemerintahan Indonesia wajib kita akui, kita junjung hukumnya juga wajib kita taati, seperti itu. Kemudian pada pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi pada pasal 27 ayat 2 ini mengandung hak ya, haknya setiap warga negara itu berhak memperoleh pekerjaan dan memperoleh hidup yang layak gitu. Kemudian pada pasal 27 ayat 3 di situ ada kewajiban dan juga hak. Namun
hak dan juga kewajiban ini sama ya, konteksnya sama, yaitu ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi kenapa kok bisa sama ya? Berhak dan juga wajib ya, hak dan juga kewajibannya sama, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi ketika ada seseorang yang mungkin di situ dilarang untuk ikut membela negara, itu tidak boleh karena dia punya hak gitu. Kemudian ketika ada orang yang tidak mau membela negara, berarti ya tidak boleh juga karena pembelaan negara itu wajib gitu. Jadi ini diberikan dua konteks ya, hak dan juga kewajiban. Pada pasal 28 ini, nah ini kita lihat ya anak-anak, pada pasal 28 ini ada beberapa pasal, diantaranya pasal 28A, B, C, F, G, dan juga J. Semua pasal ini membahas mengenai hak. Namun ada satu pasal di dalam pasal 28 ini yang membahas tentang kewajiban, yaitu pada pasal 28C. Yang pertama, pasal 28 ini berbunyi secara umum, setiap warga negara merdeka untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya. Jadi setiap warga negara ini berhak untuk berorganisasi, kemudian berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya kepada orang. Kemudian pada pasal 28A, setiap warga negara itu berhak untuk mempertahankan hidupnya, berhak untuk makan, berhak untuk bekerja, dan sebagainya. Kemudian pada pasal 28B, setiap warga negara ini berhak untuk berkeluarga, membina rumah tangga, berhak untuk berketurunan, dan juga berhak mempunyai hak-hak anak ya. Kemudian pada 28C, setiap warga negara ini berhak untuk mengembangkan dan memajukan diri. Dalam arti setiap warga, setiap orang di Indonesia itu berhak untuk mengembangkan potensinya, untuk belajar, untuk memperoleh pengajaran supaya keterampilannya ini berkembang. Kemudian pada pasal 28F, setiap warga negara itu berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dalam artian setiap orang ini berhak untuk berbicara kepada orang lain, berhak untuk mengeluarkan pendapatnya, berkomunikasi, tidak boleh dilarang seperti itu. Kemudian berhak untuk mendapatkan informasi sesuai dengan umurnya ya. Pada pasal 28G di sini berbunyi bahwa setiap warga negara itu berhak memperoleh perlindungan keamanan. Jadi misalnya ada sesuatu hal yang mencekam, yang membuat takut, atau ada yang mengintai seperti itu, kita bisa melaporkannya kepada pihak yang berwajib karena semua orang itu berhak untuk mendapatkan perlindungan keamanan atas dirinya. Kemudian pada pasal 28J di sini yang tidak membahas tentang hak sendiri, namun membahas tentang kewajiban. Pada pasal 28 ini, tepatnya pada pasal 28J, membahas tentang kewajiban sebagai warga negara, yaitu wajib menghormati hak asasi manusia lain dan tunduk pada undang-undang. Apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia itu hak-hak yang harus dihormati oleh orang lain ya. Di antaranya adalah hak untuk hidup. Jadi semua orang itu berhak untuk hidup. Tidak boleh ketika ada orang ya yang membunuh orang lain. Nah, itu tidak boleh karena merenggut hak asasi manusia lain. Tidak boleh ya. Kemudian apa saja selain itu? Nah, selain itu adalah hak untuk privasi ya. Setiap orang punya privasi atau tidak boleh diganggu privasinya. Misalnya kalau tidak mau diganggu ya tidak boleh karena setiap orang mempunyai hak asasi manusia. Kemudian hak supaya bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan ya. Misalnya ada dilecehkan seperti itu salah satu contoh orang tidak menghargai hak asasi manusia lain. Kemudian hak kebebasan dilindungi hukum, hak untuk dianggap tidak bersalah karena tidak terbukti bersalah, kayak seperti itu. Nah, dan lain-lain ya, hak asasi manusia itu perlu kita hormati, seperti itu. Kemudian pada pasal 29 ayat 2 di sini adalah membahas mengenai hak ya. Pada pasal 29 ayat 2 ini bahwa setiap warga negara dijamin kemerdekaannya untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini. Dan alhamdulillahnya Indonesia ini adalah negara yang bisa bertoleransi ya satu sama lain karena setiap orang kan mempunyai pemikiran, mempunyai keyakinan sendiri.
Jadi Indonesia ini merupakan negara yang multikultural. Jadi budayanya itu tidak hanya satu, namun beraneka ragam, bermacam-macam dari Sabang sampai Merauke. Jadi supaya menjadi negara yang makmur, sejahtera dan aman sentosa, maka dari itu negara membuat sebuah undang-undang yang harus ditaati oleh setiap warga negara. Sehingga insya Allah akan menjamin warga negaranya menjadi warga negara yang tertib. Kemudian pada pasal 30 di situ ada ayat 1 dan juga 2 yang membahas tentang hak dan juga kewajiban. Pada ayat 1 membahas tentang hak dan juga kewajiban, yaitu dalam usaha pembelaan negara. Kemudian pada ayat 2, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah NKRI dari serangan musuh. Jadi semua orang yang ada di Indonesia ini berhak untuk mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pada pasal 31 ayat 1 dan 2 ini ada juga yang membahas hak dan juga kewajiban. Pada ayat 1 membahas tentang hak, pada ayat 2 membahas tentang kewajiban. Pada pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Jadi setiap warga ini berhak belajar, disekolahkan seperti itu. Kemudian pada pasal 31 ayat 2, setiap warga mempunyai kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar. Nah, karena pendidikan dasar di Indonesia ini sudah dibiayai oleh pemerintah ya. Biasanya kalau kita temui itu di sekolah-sekolah negeri seperti SD negeri itu sudah dibiayai oleh pemerintah. Jadi setiap orang yang mungkin kurang mampu itu bisa disekolahkan di sekolah SD negeri ya. Karena tidak ada alasan untuk tidak sekolah karena pemerintah sudah memfasilitasi pendidikan dasar ini. Seperti itu. Selanjutnya, dari paparan yang sudah kita bahas tadi, materi-materi yang sudah kita bahas mengenai pasal-pasal yang ada di undang-undang yang membahas tentang hak dan juga kewajiban. Apa saja ya kewajiban warga negara? Ya, di situ ya yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama ada kewajiban yaitu membayar pajak dan retribusi, kemudian menjunjung hukum dan pemerintahan sehingga tidak ada kecualinya, maksudnya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Kemudian wajib dalam upaya pembelaan negara, wajib menghormati hak asasi manusia atau HAM, wajib dalam usaha pembelaan negara, sama ya. Kemudian wajib mengikuti pendidikan dasar. Lalu apa saja hak warga negara? Dari pasal-pasal tadi dapat kita simpulkan bahwa hak warga negara itu mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Tidak pandang bulu, apakah itu konglomerat atau masyarakat kecil, semuanya mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Kalau salah ya dihukum seperti itu. Kemudian mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Mempunyai hak berserikat atau berorganisasi, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Mempunyai hak mempertahankan hidup, hak berkeluarga dan berketurunan, semuanya juga berhak. Kemudian berhak mengembangkan dan memajukan dirinya, berhak berkomunikasi dan mendapatkan informasi, berhak dalam perlindungan keamanan, berhak untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama yang diyakininya, kemudian berhak mempertahankan wilayah NKRI dari serangan musuh, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, berhak membela negara, serta berhak dalam upaya pembelaan negara. Kemudian ada pertanyaan seperti ini, apakah hak dan kewajiban setiap profesi itu sama? Mengingat di Indonesia ini pekerjaan itu tidak hanya satu ya anak-anak, tidak hanya guru, tidak hanya dokter, tapi ada bermacam-macam pekerjaan. Contohnya ada pengacara, ada seorang psikolog, ada guru, ada dokter, perawat, kemudian penjual keliling seperti itu, pedagang ya. Kemudian ada tukang cukur, tukang parkir dan sebagainya. Apakah hak dan kewajiban setiap profesi, setiap orang itu sama? Setiap profesi ya maksudnya. Setiap profesi itu sama? Ya tentunya. Kewajiban setiap warga terhadap negara itu sama. Sama-sama harus menghormati hak asasi, sama-sama harus membayar pajak dan lain-lain. Kemudian hak yang didapatkan juga sama sesuai dengan isi Undang-Undang tahun 1945. Namun, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kewajiban dan haknya secara lebih khusus. Hak dan kewajiban setiap profesi sesuai pada bidang yang digeluti masing-masing. Contohnya, perawat berkewajiban untuk merawat pasien yang ada di rumah sakit. Nah, serta berhak mendapatkan imbalan berupa gaji.
Namun nelayan berkewajiban mencari ikan dan mendapatkan ikan serta uang dari hasil penjualan ikan. Jadi kalau misalnya kewajiban dan juga hak setiap warga negara itu sama. Namun untuk membayar pajak, untuk membayar pajak ya, retribusi, cara mencarinya itu beda ya. Kewajiban mencarinya, caranya itu beda. Dokter dengan memeriksa pasien, nelayan dengan mencari ikan, guru dengan mengajari murid dan juga mendidik muridnya dan sebagainya. Kemudian kita beralih ke materi tanggung jawab. Kemarin kita sudah belajar ya tanggung jawab itu apa. Setiap warga negara dalam melakukan hak dan kewajibannya selalu dituntut untuk bertanggung jawab. Jadi dalam melakukan hak dan kewajiban, semua orang itu harus melakukannya dengan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah segala sesuatu peran dan tugas yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama. Jika ada warga yang tidak melakukan tanggung jawab sesuai perannya, maka akan terjadi permasalahan sosial. Jadi ketika ada warga negara yang tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, maka akan terjadi masalah. Dan masalah itu akan dihadapi oleh orang banyak, tidak hanya orang itu sendiri. Jadi akan menjadi permasalahan sosial. Contohnya apa? Contohnya adalah pencemaran lingkungan. Jika warga tidak bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan, contohnya membuang limbah, ya, limbah rumah tangga, sampah dan sebagainya itu sembarangan, maka akan terjadi pencemaran lingkungan. Siapa yang akan menghadapi permasalahan sosial seperti ini? Semuanya warga yang ada di sekitarnya. Nanti tanahnya tidak bisa subur, kemudian airnya tercemar, biota-biota yang ada di sungai mungkin akan mati dan sebagainya. Kemudian kemacetan lalu lintas. Kenapa kok bisa macet? Nah, warga tidak mau menggunakan transportasi umum, padahal pemerintah sudah mencanangkan ini ya, transportasi umum, dan memilih menggunakan mobil, padahal hanya satu orang. Nah, kalau misalnya hanya satu orang kan lebih baik menggunakan motor, tidak mobil seperti itu, karena mobil itu ukurannya besar dan bisa memenuhi jalan seperti itu. Coba kita lihat di kota-kota besar di Jakarta, setiap orang menggunakan satu mobil. Coba anak-anak bayangkan, ketika di situ ada 100 orang. Nah, 100 orang memadati lalu lintas ya, memadati jalan raya, dan setiap satu orang itu hanya setiap mobil itu hanya terdapat satu orang. Nah, bagaimana? Padahal 100 orang itu bisa menggunakan transportasi umum ya. Bisa menggunakan misalnya dalam satu bus itu muat 40 orang. Berarti kan hanya 3 bus ya kan? Ya kurang lebih seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti ini ya mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Kemudian pemukiman liar, anggota masyarakat yang mengadu nasib ke kota-kota besar karena tidak bertanggung jawab ya, karena menurut mereka di kota-kota besar ada penghidupan yang layak, dan mereka mendirikan rumah-rumah dan tempat-tempat yang tidak seharusnya, misalnya di kolong jembatan, di samping sungai dan sebagainya. Dan hal ini memicu tindak kejahatan dan juga menimbulkan ketidaktertiban masyarakat seperti itu. Kemudian tindak kejahatan juga merupakan permasalahan sosial yang diakibatkan dari tidak bertanggung jawabnya seseorang. Apa itu, Bu? Nah, contohnya seseorang tidak bertanggung jawab untuk menghargai hak asasi manusia. Jadi setiap orang itu kan punya hak asasi ya, yang harus dihargai oleh orang lain. Nah, ketika ada orang lain yang tidak bertanggung jawab, dia melanggar hak asasi manusia lainnya, dia tidak menghargai, maka yang terjadi adalah apa? Tindak kejahatan. Karena tidak dihargai, jadi dia merasa dia bisa bertingkah laku seenaknya seperti itu. Nah, masalah yang seperti ini biasanya dipicu oleh masalah kesenjangan sosial. Jadi ada iri, kemudian yang satu yang pelakunya ini adalah seorang yang kurang mampu, korbannya ini adalah seseorang yang mampu, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh ketidakbertanggungjawaban seseorang ya. Kemudian apa saja alasannya selain itu? Selain tidak bertanggung jawab terhadap hak asasi manusia lain. Nah, tindak kejahatan juga biasanya dipicu
Ya, beberapa hal diantaranya orang yang berlebih seharusnya ini juga lebih bertanggung jawab untuk membantu orang yang berkekurangan sehingga keamanannya dapat terjaga seperti itu. Kemudian permasalahan sosial yang lainnya adalah kenakalan remaja. Sikap tidak bertanggung jawab seorang remaja atau beberapa kelompok remaja ya yang memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi kita kan harus menghargai hak asasi manusia lain. Manusia lain itu berhak untuk memeluk agamanya yang diyakini, berhak untuk melakukan pendapat dan lain-lain. Terkadang ada remaja yang mungkin tidak sependapat dan hal itu akan memicu permasalahan sosial, yakni kenakalan remaja, tawuran dan sebagainya. Padahal kita harus menghargai setiap hak asasi dari manusia lain. Sekian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Dari Bu Nisa, tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa selalu belajar dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.